Ucap syukur Bapa, lewat kasih karunia-Mu pada malam hari ini kami berkumpul. Kami hendak memulai pelajaran buku 3 kami Bapa, bantu agar setiap kami Bapa diberikan kelembutan hati, buka mata dan telinga rohani kami Bapa, dan buka hati kami Bapa, supaya apa yang disadari lewat buku-buku sejarah penebusan dapat diwariskan pada setiap kami. Kami mengerti Bapa adalah Bapa yang memenuhi seluruh alam semesta ini, dan Bapa yang mengasihi kami. Biarlah Bapa yang menuntun dan memegang tangan kami, memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada setiap kami lewat pengertian yang Kau tambahkan kepada kami. Biarlah pertobatan muncul sesuai dengan iman, dan biarlah Bapa kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin hari semakin dapat menggenapkan pekerjaan sejarah penebusan. Biarlah Bapa apa yang akan kami bahas pada malam hari ini menjadi kemuliaan bagi Engkau saja. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita mau saya jadi blank. Hari ini buku 3. Jadi kalau hari Selasa kita membahas buku 2, hari ketiga kita akan hari Kamis buku 3 ya. Oke, hari ini kita mau intro dulu. Saya mau berbagi kasih karunia lewat intro buku ketiga. Mungkin teman-teman yang sudah punya bukunya, sudah pernah baca, mungkin dapat mudah-mudahan dapat kasih karunia baru ya. Buat teman-teman yang belum punya bukunya, boleh nanti di chat, boleh di request gitu, saya minta bukunya gitu. Oke, bentar. Oke, jadi penulis buku sejarah penebusan itu kan kita baca sekali, ada 1.800 kali. 1.800 kali penulis. Jadi di Matius 1, pembukaan perjanjian baru, kita pertamanya kan Matius tuh. Nah, waktu kita baca Matius 1, pasal 1, kalimat pertama di buku perjanjian baru itu judulnya gini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, penulis tuh banyak menyadari rahasia-rahasia yang ada dalam silsilah ini. Jadi kan kalau kita lihat silsilah Yesus Kristus, kalau baca di Matius 1 ya, silsilah Yesus Kristus itu bermula dari Abraham. Jadi dari Abraham sampai Yesus. Jadi ini sejarah sekitar 2000 tahun. Ini bukan, penulis sadar ini tuh bukan hanya daftar nama, melainkan dalam setiap nama-nama yang dicatat dari tokoh-tokoh tersebut itu tersimpan sebuah campur tangan dan pemeliharaan Allah. Penulis sadarin ini. Jadi penulis sadar kalau silsilah Yesus ini sama dengan rangkuman kalau seluruh perjanjian lama, seluruh Alkitab perjanjian lama sama seluruh Alkitab perjanjian baru, itu kalau digabungin, dipadetin, ini nih silsilah Yesus. Jadi penulis itu menerima banyak sekali kasih karunia. Oleh karena itu, banyak sekali yang penulis tuh pengen sampein dari apa yang dia ngerti. Maka pembahasan dari penulis ini panjang. Sampai-sampai satu buku itu nggak cukup. Jadi, penulis baginya jadi 3 buku. Jadi untuk menjelaskan silsilah Yesus ini, penulis tuh bagi jadi 3 buku. Jadi buku ketiga, buku keempat, sama buku seri yang kelima. Buku ketiga ini judulnya Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan.
Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan. Kalau buku keempat itu judulnya Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib. Kalau buku kelima itu judulnya Janji dari Perjanjian Kekal. Mudah-mudahan kita bisa bahas semuanya ya. Nah, kalau kita lihat judul-judulnya, kalau kita rangkumin, berarti penulis itu sebenarnya hendak menekankan bahwa pemeliharaan yang ajaib Allah atas perjanjian itu ada. Jadi penulis itu sadar lewat Matius 1. Nah, waktu penulis bagi buku 3, buku 4, dan buku 5, itu juga dia nggak baginya secara acak, melainkan juga sesuai dengan apa yang dicatat di Alkitab. Kalau kita lihat struktur pencatatan di Matius 1, catatan itu gini, Matius 1 ayat 1 itu, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini kalimat pertama ya. Nah, terus kalimat kedua, Matius 1 ayat 2 sampai 16, itu dicatat nama-nama. Kalau teman-teman sambil buka Alkitab tuh kelihatan tuh, misalnya Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda menggunakan Peres, terus tuh sampai Yesus Kristus. Nah, ini pencatatan yang terus ya sampai Yesus Kristus ya. Nah, terus Matius 1 ayat 17, nama-nama itu dibagi jadi 3 fase. Coba bro, tolong baca bro, Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi ada 14 keturunan katanya, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud ya. Terus ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ini. Nah, sama seperti Matius 1 ayat 17 itu bagi silsilah ini jadi 3 bagian, penulis juga bagi ini jadi 3 buku. Jadi yang ini buku 3. Dari Daud sampai pembuangan Babel ini buku 4. Dari pembuangan Babel sampai Yesus Kristus ini buku 5. Makanya kalau kita lihat di buku 3, kalau teman-teman punya buku 3, di bawahnya ada judul. Ada judul kan, ada judul tuh Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan. Di bawahnya ada subjudul. Silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai Daud. Ini. Tentang buku itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, judulnya kan saya tulis ya, Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan. Ini judulnya nih. Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan. Kenapa penulis pilih judul ini? Fokus dari penulis itu apa? Kalau kita dengar kata pelita, pelita yang tak terpadamkan, artinya apa? Coba teman-teman renungin deh. Kata pelita yang tak terpadamkan, artinya apa? Artinya tuh minimal ada 3. Yang pertama, menampakkan kekuatan dari pelita itu. Pelita itu benar-benar kuat, sampai tak terpadamkan. Ya kan? Yang kedua, ini menunjukkan pada setelah terjadi suatu usaha yang mencoba untuk memadamkan pelita itu. Sudah terjadi suatu peristiwa untuk mencoba memadamkan, tapi nggak padam. Makanya judulnya pelita yang tak terpadamkan. Satu lagi, menunjukkan suatu kondisi yang seharusnya padam, tapi nggak padam. Ini hebat nih pelita ini.
Nah, pelita yang tak terpadamkan ini, pelita apa? Penulis sadarnya apa? Pelita apa? Pelita dari perjanjian. Ini nih, penulis sadar ini. Nah, pelita perjanjian mana yang tak terpadamkan? Kejadian 3 ayat 15. Coba baca, Bro. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Hmm. Jadi, di dalam Alkitab, penulis itu menemukan sejarah penyelamatan Allah yang terperinci. Menemukan apa? Dia menemukan bahwa kekuatan dari Allah, kekuatan dari Allah yang berikan perjanjian ini, perjanjian yang Kejadian 3 ayat 15 ini, kekuatan sang pemilik janji dan kesungguhan hati dalam penggenapan janjinya ini benar-benar luar biasa. Penulis sadarin ini. Makanya dia kasih judul Pelita yang Tak Terpadamkan. Kekuatan yang sungguh-sungguh dari pemilik janji untuk kasih perjanjian di Kejadian 3 ayat 15. Kesungguhan hati waktu untuk menggenapkannya. Terus penulis juga sadar bahwa apa? Telah terjadi suatu usaha yang hendak menggagalkan kedatangan benih keturunan ini. Di Alkitab telah ditampakkan suatu kondisi yang seharusnya benih perempuan ini nggak bisa datang. Tapi walaupun demikian, itu tidak gagal. Perjanjian ini tidak gagal, melainkan tetap terus berlanjut. Penulis juga temuin bahwa apa? Bahwa pelita perjanjian ini di tiap zaman, kalau kita teman-teman ingat kita kemarin belajar di buku 2, di setiap pelita perjanjian, di setiap perjanjian itu diberikan di tiap zaman, bukan hanya pelita itu tidak terpadamkan, melainkan pelita itu dipelihara sambil diwariskan, sambil diperbaharui, sambil ditambahkan lagi, sehingga terangnya tuh lebih terang. Kayak orang jaga jaga lilin gitu, sebentar-sebentar dia periksa lilinnya, dia bersihin kotorannya, dia kasih lagi sesuatu supaya tambah terang gitu. Sampai akhirnya perjanjian di Kejadian 3 ayat 15 ini digenapi oleh Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Coba baca, Bro. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Hmm. Nah, dan lewat semua kesadaran ini, penulis simpulkannya apa? Penulis bilang, kalau dibaca di buku 3, dia bilang gini, Allah yang kita percayai, Allah yang kita layani, sungguh lebih besar daripada segalanya. Lebih besar dari segala sesuatu. Yohanes 10 ayat 29. Ini yang disadari oleh penulis. Coba baca, Bro. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Allah yang begitu besar ini mengutus Yesus ke bumi untuk selamatin kita yang tidak lebih dari debu. Sampai rela mati di kayu salib, menanggung semua dosa, menggantikan kita. Kayu salib itu adalah penegasan dari kasih Allah. Penegasan dari Allah yang lebih besar dari segalanya itu. Buktinya apa? Allah yang maha besar itu mengasihi kita. Salib. Itu yang begitu penulis baca Matius 1 sampai Yesus Kristusnya lahir, dia sadar bahwa wow, Allah itu begitu besar. Jadi lewat nama-nama yang ditulis di dalam silsilah itu, dia bisa tahu satu hal apa? Telah terjadi banyak hal yang berusaha untuk menghentikan benih ini untuk datang. Tetapi
janji Allah tidak pernah gagal. Coba ya kita akan lihat sedikit apa yang ada di Matius 1. Contoh beberapa hal yang disadari penulis. Matius 1 ayat 1. Ini ya kalimat pertama dulu. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam terjemahan aslinya, itu ada kata yang dihilangkan. Katanya itu buku. Dalam bahasa Yunani, biblos. Jadi biblos Genesios. Kalau Alkitab Inggris, itu benar terjemahannya. This is the book of genealogy. Genealogy. Inilah buku silsilah Yesus Kristus. Tapi kalau terjemahan Indonesia enggak, bukunya hilang. Jadi daftar nama-nama ini itu memang sebenarnya terlalu pendek untuk disebut buku. Tapi penulis Matius bilang apa? Si Matius bilang ini buku silsilah. Ini sebuah buku silsilah yang kalau kalian bisa ngerti, ini isinya sangat panjang, layak disebut sebagai suatu buku yang utuh. Kalau kita lihat di Alkitab itu beneran cuma 1 halaman setengah loh, pendek. 17 pasal doang. Tapi ini buku. Nah, ini yang dia sadarin pertama ya. Jadi ini kenapa disebut buku? Kenapa nggak daftar aja gitu? Berarti di sini ada banyak rahasia yang bisa terungkap. Faktanya, penulis tulis jadi 3 buku dalam silsilah ini kan. Nah, Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, artinya apa? Kalau bagi kita hari ini, kalau dengar ini, kita tangkapnya, oh ini artinya mereka, Yesus itu keturunannya Daud dan keturunan Abraham kan? Gitu doang kan? Nah, tapi ini nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu. Daud dan Abraham itu tuh bukan tokoh sembarangan bagi orang Israel. Mereka itu adalah tokoh besar dalam sejarah Israel. Abraham tuh apa? Abraham tuh kayak akarnya orang Israel. Ada asal mulanya orang Israel ada tuh gara-gara Abraham. Kita akan belajar ini di buku 2. Terus Daud tuh siapa? Daud itu kan raja pertama yang menyatukan seluruh Israel dengan sangat hebat, dengan sangat kuat. Jadi 2 orang ini bukan tokoh sembarangan. Nah, kepada Daud dan kepada Abraham, istimewanya lagi kepada Daud dan kepada Abraham, Tuhan tuh berikan janji akan keturunan. Sama-sama janjikan keturunan. Coba ya baca ya, Kejadian 12 ayat 3. Coba baca bro, Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kata olehmu di janji itu bahasa aslinya terjemahannya itu di dalammu. Di dalammu. Satu lagi, Kejadian 18 ayat 18. Coba baca bro. Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Oleh. Kejadian 15 ayat 15. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Keturunanmu. Keturunanmu ini bahasa aslinya tuh tunggal. Bukan banyak. Sekarang kita coba baca di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Nah, ini beberapa janji yang diberikan kepada Abraham mengenai keturunan ya. Ini yang diberikan kepada Daud. Baca bro, 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian.
anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Hmm. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi Hmm. bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Hmm. Jadi kepada Daud dijanjikan seorang keturunan yang akan mengokohkan kerajaannya selama-lamanya. Mereka kalau dulu waktu pertama kali janji ini diberikan, anaknya Daud, Salomo jadi raja, mereka pikir ini Salomo ini. Memang Salomo itu hebat banget, tapi ternyata kerajaan Salomo pun tidak bertahan selama-lamanya. Jadi orang Israel di waktu itu sadar bahwa apa? Oh, janji yang diberikan kepada Daud, keturunan yang diberikan kepada Daud itu ngomongin Mesias. Keturunan yang diberikan kepada Abraham itu juga ngomongin Mesias. Nah, jadi kalau dengar kata keturunan Daud dan keturunan Abraham, ini nggak salah lagi, udah pasti ngomongin Mesias. Jadi ketika kalimat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, penulis Matius tuh seperti nekanin apa? Yesus ini, Mesias itu. Matius 1 ayat 1, inilah buku silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Itu seperti proklamasi bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Nah, di zaman itu, orang Kristen itu kan, murid-murid Yesus itu, pertama kali itu bersaksi tentang Yesus kan kepada orang-orang Israel, kepada orang Israel sendiri. Nah, itu seperti kayak Matius tuh ngomong, hei orang-orang Yahudi, Yesus yang kalian salibkan itu Mesias. Hanya dari, kayak misalnya kalau kita baca di Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu deklarasi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi penulis bilang apa? Musa bilang apa? Seluruh langit dan bumi ini yang diciptakan Allah. Nah, sama seperti itu di buku Perjanjian Baru, kalimat pertamanya adalah Yesus itu Mesias. Itu. Seperti itu. Janji yang diberikan kepada Abraham, nah, kalau kita lihat lagi, kedua ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, janji yang diberikan kepada Abraham yang tadi kita baca, itu terjadi sekitar tahun 2091 sebelum Masehi. Sedangkan Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi. Ini sudah 2000-an tahun berlalu. Janji keturunan yang diberikan kepada Abraham itu sudah 2000 tahun berlalu, tapi Allah genapin. Lebih lagi, kan Yesus itu kan penggenap Kejadian 3:15 tadi kan, yang janji keturunan perempuan yang ada di Taman Eden. Itu udah 4.000 tahun yang lalu janji ini, janji yang 4.000 tahun umurnya. Jadi lewat kalimat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, mau kasih tahu kita apa? Allah adalah Allah yang setia. Kalau manusia tuh nggak bisa pegang janji. Hari ini ngomong apa, situasi berubah, besok lupa atau berubah. Janji manusia kan begitu. Atau bisa juga walaupun orangnya serius mau menggenapkan janji, tapi karena umur terbatas, mati duluan, nggak bisa sesuaiin janji, nggak bisa genapin janji. Tapi Allah bisa. Walaupun sudah 4.000 tahun, 2.000 tahun janji itu diberikan, tetap genap. Itu dari Matius 1-nya aja ya. Nah, sekarang coba kita lihat nama-nama yang ada di Matius 1. Nama-nama yang ada di Matius 1. Contohnya ya, di Matius 1 tuh ada nama ini,
nama Tamar, ada nama perempuan Tamar, Rahab, sama Ruth. Jadi ini ada 3 nama perempuan di awal-awal, di dalam silsilah Yesus kalau baca tuh ada tuh nama Tamar, Rahab, sama Ruth. Nah, Tamar sama Rahab ini orang Kanaan. Ruth ini orang Moab. Biasanya tuh dalam silsilah, perempuan itu tuh nggak dicatat dalam silsilah, karena zaman dulu memang perempuan itu nggak dihitung. Jadi hanya laki-laki yang dihitung. Tapi di dalam silsilah Yesus, nama perempuan-perempuan ini dicatat. Nah, ini lewat pencatatan ini, ngajarin kita apa? Keselamatan itu nggak ada hubungannya sama suku dan ras. Karena begini, orang Yahudi itu tingkat tingkat eksklusifnya, tingkat keistimewaan mereka anggap dirinya itu sangat tinggi. Mereka tuh anggap dirinya mereka tuh sangat tinggi. Mereka anggap mereka tuh keturunan Abraham. Mereka anggap bahwa mereka tuh keturunan suci, keturunan yang langsung dipilih oleh Allah, sehingga orang-orang lain yang bukan keturunannya orang Israel itu kayak bahan bakar neraka gitu. Jadi mereka tuh sangat bisa memandang orang lain tuh dengan sangat rendah. Dia lihat orang lain tuh kayak rendah. Nah, tapi kalau orang Yahudi di zaman itu juga, mereka tuh bukan orang zaman dulu juga ya, zaman sekarang pun sama. Orang zaman sekarang itu ya, mereka itu cenderung memperbagus silsilah mereka, memperhalus silsilah mereka. Misalnya, ada nenek moyang mereka tuh yang uh, mencuri atau pencuri atau perampok. Nah, itu dikeluarin dari silsilah tuh supaya nggak malu-maluin, supaya nama mereka itu bagus. Nah, tapi kalau baca di silsilah Yesus, sambil mereka baca tuh baca. Oh, Abraham punya anak ini, Yehuda itu kawin sama Tamar, orang kafir. Akhirnya mereka yang selama ini membanggakan kemurnian silsilah mereka, mereka baca apa? Ternyata di dalam silsilah mereka, nenek moyang mereka itu banyak orang kafir. Ada orang Kanaan, ada perempuan Moab. Bahkan di antara nenek moyang mereka ini, ada yang kayak bergaya seperti pelacur gitu. Rahab ini justru memang pelacur beneran. Siapa yang mau tulis nama pelacur di dalam silsilah mereka? Nggak ada kan? Tapi di silsilah Yesus ada. Jadi lewat hal ini tuh seperti ngomongin apa? Keselamatan itu ya, itu tuh nggak berhubungan dengan masa lalu kalian tuh apa. Terus jenis kelamin kalian apa, suku kalian apa, ras kalian apa, itu nggak pengaruh. Keselamatan itu untuk semuanya. Ini yang diproklamasikan oleh silsilah Yesus Kristus. Terus apa lagi? Ketika baca nama-nama ini, nama orang Israel itu banyak yang dihapus. Penulis sadar bahwa banyak nama asli yang harusnya ada di dalam silsilah, tapi dihapus. Sedangkan nama-nama orang kafir dimasukin. Ini nunjukin apa? Ini nunjukin bahwa di dalam silsilah Yesus, yang lebih dipentingkan itu iman. Iman itu lebih penting dibandingkan darah dan daging, keturunan darah. Contohnya ya, ada nama Uria. Uria itu orang kafir, tapi sempet-sempetnya ditulis di situ.
Misalnya kata Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dicatat tuh Uria. Sedangkan nama-nama yang lain itu dibuang, dihapus. Ini nunjukin bahwa apa? Iman itu lebih penting di dalam silsilah Yesus. Untuk masuk ke dalam silsilah Yesus, iman itu lebih penting. Apalagi yang kita sadarin. Nama-nama di dalam sini ya, ada nama misalnya Yehuda. Kalau teman-teman baca itu ada tuh namanya Yehuda. Jadi kalau baca di silsilahnya Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda. Yehuda itu anak keempat. Jadi Abraham, Ishak ya. Ishak itu anak kedua. Yakub itu anak kedua. Anaknya Yakub itu Yehuda. Yehuda itu anak keempat. Masih banyak lagi yang lain-lain. Artinya apa? Kalau dalam silsilah kan biasanya anak sulung tuh masukin dalam silsilah. Anak yang pertama. Tapi ini yang masuk belum tentu anak pertama. Artinya apa? Artinya yang menentukan seseorang itu bisa masuk atau enggak di dalam silsilah Yesus, siapa yang layak masuk, siapa yang tidak, itu semuanya murni kedaulatan Tuhan. Murni kedaulatan Tuhan. Nggak ada yang bisa ngatur, ngerasa harusnya kok harusnya aku masuk, kok malah dia yang masuk ya gitu. Nggak ada, ini murni kedaulatan Tuhan. Nah, itu hanya dari melihat nama-namanya saja yang dicatat dalam silsilah. Terus apalagi? Misalnya kita lihat ini. Sekarang Matius 1 ayat 7 ya. Sorry, Matius 1 ayat 17. Coba Bro, tolong baca lagi Bro. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, angka 14 ya. Angka 14. Kenapa 14? Matius bagi silsilah Yesus jadi 14, 14, 14. Dari Abraham sampai Daud. Abraham sampai Daud. Nah, dari Abraham sampai Daud itu ada 14 nama katanya. Kalau kita lihat beneran, itu beneran ada 14 nama. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. Nah, tapi pas Daud, coba baca dulu Matius 1 ayat 6. Ini semua di Matius 1 ayat 2 sampai 6. Tapi kita baca ayat 6-nya aja. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, Isai memperanakan Raja Daud. Ini ada kata Raja Daud. Raja Daud. Kemudian Raja Daud selesai, kalimat berikutnya rajanya hilang jadi Daud. Memperanakan Salomo kan dari istri Uria. Salomo tuh raja juga loh, tapi kata rajanya nggak dimasukin. Salomo punya anak namanya Rehabeam. Rehabeam ini juga raja, tapi kata rajanya nggak dicatat. Nah, ada 14 nama dari Daud sampai mereka dibuang ke Babel. Pembuangan Babel. Dan ada 14 nama dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus datang. Ya kan? Nah, Abraham ini ya, ini lahirnya tahun 2166 sebelum Masehi. Daud, ketika disebut Raja Daud, itu terjadi tahun 1003 sebelum Masehi.
Berarti dalam 14 keturunan ini, ada sejarah selama 1000 tahun lebih. 1000 tahun plus. Ini dari Daud. Daud itu dari 1003, pembuangan ke Babel itu tahun 597 sebelum Masehi. Berarti ini ada sejarah berapa tahun ya? 400-an tahun. Kurang lebih ya. Nah, dari pembuangan ke Babel 597 sampai 4 sebelum Masehi. Ini ada sejarah 593 tahun. Nah, kalau kita perhatiin 3 fase ini ya, jumlah tahunnya itu nggak konsisten. Sama-sama 14 generasi, tapi kenapa fase pertama ini, yang 14 pertama ini waktunya 1000 tahun. Tapi sedangkan yang 14 ini cuma 400 tahun, sedangkan yang ini 593 tahun. Yang paling jomplang tuh yang ini nih. 1000 tahun 14 nama. Kalau satu orang punya anak waktu dia umur 30, nggak mungkin hanya 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Kalau lihat di perbandingannya di silsilah Lukas ya, kan Yesus ada catat satu lagi silsilahnya di Lukas. Di Lukas itu ada nama-nama kan, kalau dihitung itu total tuh ada 77 nama dari Yesus sampai Adam ya. Tapi kalau dari Yesus sampai Abraham di Lukas tuh catat 56 nama. Tapi kalau ini dari Yesus sampai Abraham ada 42 nama, berarti ada selisih 14 nama. Ada kurang 14 nama. Artinya apa? Artinya di dalam silsilah Yesus ini bukan silsilah yang berkesinambungan. Ada yang di-cut, ada yang dipotong, ada yang dihapus demi ngepasin 14. Jadi sebenarnya banyak, mungkin ada 20, mungkin ada 25 dalam satu fase, mungkin ada 30, tapi itu dibuang supaya pasin 14. Nah, kenapa 14? Kita makin curiga lagi dong, kenapa sih 14? Kalau angka 7 di Alkitab itu kan kita tahu apa? Angka yang memiliki arti yang khusus kalau di Alkitab. Itu tuh memiliki arti penggenapan. Kayak hari ke-7 gitu, semuanya selesai. Biasanya kalau kelipatan 7 itu di Alkitab tuh bagus. Nah, jadi mungkin 14 itu 2 kali lipat dari angka 7 kali ya. Nah, tapi sebenarnya anyway begini. Kata yang penyambung, yang kita harus lihat nih kata penyambung. Frasa-frasa yang dipakai ketika memisahkan silsilah ini. Raja, saya kasih warna merah deh. Ini ya, Raja Daud. Pembuangan Babel. Nih, ini titik waktu di mana mereka tuh dipisahkan. Pembuangan Babel dan Raja Daud. 14 itu apa sih? 14 itu adalah waktu yang diperlukan dari bulan mati, bulan baru ya. Bulan tuh kalau kita lihat ke langit itu nggak ada bulannya, kosong. Selama 14 hari, bulan yang kosong itu di langit jadi bulan purnama. Ngerti ya? Dari nggak ada bulan, jadi bulan purnama. Gede bulan purnama. Itu perlu waktu berapa lama? 14 hari. Artinya perlu 14 nama dari seorang Abraham, jadi nggak ada nih, kosong nih, tadinya kosong. Di langit tuh kosong. Itu kayak kosong, nggak ada orang. Abraham tuh cuma penyembah berhala doang dulu, di Ur Kasdim. Nahor, Tera, Abraham itu penyembah berhala. Kosong. Seorang diri, Tuhan ubah setelah 14 nama, jadi Raja Daud.
Berarti apa? Ada kerajaannya, ada rakyatnya, ada tanahnya, ada kedaulatannya. Dari nggak ada, jadi ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang takut akan Allah, yang berkata kalau nanti teman-teman belajar buku 3 di bagian Daud, Daud itu bilang apa? Aku bukan raja, raja kalian sejati itu Allah. Ini kayak ngomongin kerajaan Allahnya jadi itu, di bumi ini. Nah, 14 hari juga adalah waktu yang dipakai dari bulan purnama kembali ke bulan baru atau bulan mati, kosong, hilang langitnya. 14 generasi berlalu sejak Daud ambil istri orang, istri Uria, sambil bunuh Uria. Daud itu bunuh Uria, ambil istrinya. Israel itu merosot terus sampai akhirnya dibuang ke Babel. 14 nama berikutnya, 14 hari lagi, itu sama lagi. Dari bulan baru, bulan mati, jadi bulan purnama. Perlu 14 nama untuk memulihkan orang Israel yang dibuang ke Babel, seseorang yang dibuang ke Babel, sampai akhirnya Yesus Kristus datang. Artinya, lewat 14 ini, di kitab pertama di Perjanjian Baru, ini ngomongin apa? Ini ngomongin penciptaan. Ini ngomongin kejatuhan. Ini ngomongin pemulihan. Kalau baca di buku Kejadian itu awalnya itu apa? Penciptaan. Habis itu setelah penciptaan apa? Langsung kejatuhan Adam. Setelah Adam jatuh, seluruhnya itu pekerjaan apa? Pemulihan. Jadi, lewat baca nama-nama di dalam silsilah Yesus Kristus di Matius 1, penulis sadar bahwa apa? Wow, sebenarnya yang mau Matius sampaikan itu banyak sekali. Seperti Matius tuh mau nyampein seluruh isi Alkitab. Cuma dia sembunyiin di dalam silsilah. Nah, semua nama-nama ini, jadi total ada 41 nama ya, karena Daud ini diulang 2 kali. Semua nama-nama ini kita akan belajar di buku 3, 4, dan 5. Khususnya buku 3 kita akan belajar ini. Dari Abraham sampai Daud. Apa yang kita pelajarin? Penciptaan. Bagaimana sebuah negara yang dipimpin oleh Daud, yang takut akan Allah itu bisa berdiri. Kok bisa sih iman itu dari mana? Mulai minggu depan ya, kita akan lihat bagaimana Allah menjaga pelita perjanjian sehingga menjadi tidak terpadamkan. Nah, dari Abraham sampai mereka jadi bangsa Israel, masuk di Kanaan, mungkin teman-teman nggak ada bayangan, karena ini seharusnya dipelajarin di buku 2. Jadi nanti sambil kita belajar buku 2, kita akan belajar ini nih. Pemeliharaan Allah dari Abraham sampai jadi bangsa Israel yang masuk Kanaan. Nah, buku 3 itu adalah fokusnya itu setelah mereka settle, setelah mereka beneran masuk di tanah Kanaan, mereka tinggal di situ, apa yang terjadi sampai Daud. Sampai Raja Daud. Ini. Banyak hal yang terjadi yang bikin kita ketika kita pelajarin, ketika kita baca, saya yakin akan menerima banyak sekali kasih karunia. Kita akan begitu kaget betapa dahsyatnya dan betapa besarnya Allah kita. Sehingga kita tidak bisa lagi berpaling bahwa Allah itu nggak ada. Hingga kita nggak bisa berpaling bahwa Allah itu nggak layak jadi sesuatu yang kita andalkan. Nggak bisa lagi. Ini luar biasanya dari buku-buku sejarah penebusan. Nah, lewat ini semoga minggu-minggu depan kita sambil belajar buku 2, sambil belajar buku 3,
Mudah-mudahan nggak bingung dan bisa tetap bahas dengan pelan-pelan. Semoga kita bisa mencapai pengertian yang diharapkan oleh penulis ketika dia nulis buku sejarah penebusan ini. Nah, itu intronya sampai di sini doang. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita mau tutup dengan doa Bapa kami ya. Yuk kita tutup doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan, secukupnya adalah orang yang bersalah pada kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baik, kemuliaan pada Tuhan. Bye. Thank you. Thank you, Rusdi. Thank you, bro. Thank you, Kak. Yuk, thank you. Thank you, Chan. Thank you, I. Yuk, dadah. Semuanya.